Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Siapa ulul albab itu? Orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Bangun, duduk, berbaring, kata Allah, selalu ingat kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat cerita-cerita, kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah bagaimana seorang makhluk yang sangat mulia, yang telah menyembah Allah selama 50.000 tahun, makhluk yang paling alim, ilmunya paling banyak, ibadahnya juga paling lama, yang namanya iblis, jatuh ke dalam kehinaan karena lupa diri kepada nikmat Allah. Lupa diri itu penyakit yang paling cepat menjatuhkan manusia. Resep tidak perlu kita bayar, keluarkan uang, tebus di apotik. Obat yang paling manjur, mujarab, supaya kita tidak lupa diri, banyak-banyak ingat kepada Allah. Iblis dulu hebatnya tidak ampun-ampun, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada yang menyaingi yang namanya iblis. Kehebatannya, kecerdasannya, kealimannya, kesolehannya, pengabdiannya kepada Allah. Tapi karena demikian banyak nikmat itu, dia lupa diri. Ketika diperintah oleh Allah, apa katanya? Kenapa saya yang dibuat dari api disuruh sujud kepada Adam yang dibuat dari tanah? Bukankah api itu membakar sifatnya? Api itu lebih hebat penampakannya dibanding tanah yang diinjak, yang hina. Dia tidak mau menuruti perintah Allah, maka digelarilah asyaiton ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saat itu mulai digelari syaitan itu ar-rajim. Apa arti rajim itu? Yang dilempar, yang dibuang jauh-jauh, yang terlempar dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia lupa diri. Dapat nikmat, bukannya melahirkan ketaatan, bukannya ikut perintah, membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hidup kita ini ibarat watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, katanya di dalam Al-Quran, ibarat roda yang berputar. Pada saat kita berada seperti putaran roda sedang di atas, banyak nikmat, lagi sehat, istri, anak-anak semua sehat, rumah bagus, keluarga sakinah, kemudian punya kendaraan, punya jabatan bagus, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Bahkan saat-saat kita bergelimang nikmat, saat itulah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kalau lagi susah, bapak ibu, setiap malam dia sembahyang tahajud, sampai sijadahnya itu basah semua dengan air matanya. Ya Allah, saya lagi susah, bisnis saya sedang susah, dagangan tidak laku, suami nakal, anak-anak nakal. Kalau lagi susah nangis tahajud tiap malam. Tapi begitu diangkat kesusahannya, lupa diri, berhenti ketaatannya. Nauzubillah min zalik. Kalau kita ingin bapak-bapak dan saudara-saudara, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ingat kepada kita, tetap sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyapa kita. Maka amalkan apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fisyiddah. Dekatlah kepada Allah pada saat kamu sedang jaya, maka nanti Allah akan dekat kepadamu pada saat kamu sedang susah. Kalau sedang sehat ini kita bakti taat kepada Allah, nanti pada saat kita tua, pada saat kita lemah, Allah berikan kekuatan untuk taat. Kalau sekarang pada saat kita punya uang, kita banyak bersedekah, kita keluarkan zakat, kita tunaikan hak harta kita, kewajiban harta kita, nanti pada saatnya ketika kita sedang susah, Allah berikan kelapangan, jalan keluar dari kesusahan kita. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah pada saat kamu sedang senang, Allah akan mengenali kamu pada saat kamu sedang susah.
Berbaktilah kepada Allah pada saat kamu masih muda, supaya nanti ketika engkau sudah tua akan diberikan kemudahan dan keringanan oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulul albab, yang memiliki hati dan pikiran yang baik, yang jernih, adalah orang yang senantiasa mengingat, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dulu ada kisah dua orang bersaudara, Kabil dengan Habil. Kabil dengan Habil ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing diperintahkan untuk berkorban dengan hasil yang dia peroleh. Kabil itu pekerjaannya bertani, hasilnya padi, gandum, buah-buahan. Sedangkan Habil itu adalah seorang penggembala. Dia punya kambing, punya sapi, punya onta. Begitu diperintahkan oleh Allah, wahai Kabil, Habil, berkorbanlah kepadaku. Diperintahkan melalui ayahandanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kabil memilih hasil pertaniannya yang paling jelek, diberikan kepada Allah. Sedangkan Habil memilih dombanya yang paling gemuk, yang paling sehat, diberikan kepada Allah. Pada saat itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada zaman itu, tanda dari korban yang diterima oleh Allah adalah datang sambaran api dari langit. Kalau korban itu diterima Allah, datang api, disambar, hilang korban itu. Begitu ditaruh di atas bukit, Kabil menaruh hasil pertaniannya yang busuk-busuk, yang jelek-jelek. Sedangkan Habil menyiapkan dombanya yang sehat. Datang api, disambar domba, hilang domba. Hasil pertanian tetap sedia kala. Dari Habil diterima, Kabil tidak diterima. Bukannya Kabil ini kemudian beristighfar kepada Allah, ya Allah saya salah, mohon maaf, besok saya perbaiki. Justru tumbuh perasaan hasad dan dengki kepada saudaranya. Diangkat tangannya, dipukul dan dibunuh saudaranya. Dia lupa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak diterimanya korban bukan salahnya Habil, tetapi salahnya dia sendiri. Kenapa? Allah hanya menerima dari orang yang takwa. Tanda orang yang bertakwa selalu memberi yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat, berikan sholat yang terbaik kepada Allah. Jangan seperti kata Nabi, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku fi sholatihi. Orang yang paling buruk, pencuri yang paling jahat, yang mencuri sholatnya. Artinya apa? Sama sekali tidak ada tumakninah, tidak ada bacaan apapun. Kalau bahasa Sasak, nunduk nungki, nggak tahu saya bahasa Bimanya apa. Berdiri, kayak orang dikejar hutang dia sembahyang. Kalau lagi sembahyang gelisah, tangan kakinya menggaru saja, tidak bisa tenang. Kalau sedang tidak sholat dia bisa tenang, tapi begitu takbir tangan kakinya menggaru sembahyang, tidak bisa diam. Nabi pernah melihat orang sholat seperti itu. Kata Nabi, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau hatinya khusyuk, pasti tangan kakinya juga khusyuk. Tangan kakinya tidak khusyuk, bergerak terus, tanda alamat bahwa hatinya tidak khusyuk beribadah. Kalau kita takwa, kasih Allah yang terbaik, jangan kasih Allah sisa-sisa. Kalau kita mau berjuang untuk agama Allah, pada saat kita sehat, Pak, pada saat kita masih punya jabatan, pada saat kita masih punya harta, pada saat kita masih punya kewenangan, di situ kita manfaatkan untuk berjihad fisabilillah. Jangan kalau sudah hilang semuanya baru, aduh saya mau berjuang dah sekarang. Begitu tanya dengan apa berjuang? Ya dengan apa ya? Jabatan sudah tidak ada, harta sudah habis, umur sudah habis, sudah semuanya hilang nikmat itu, baru dia mau berjuang. Bukannya tidak bagus, tetapi perjuangan yang paling bagus adalah dengan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.